Halo kawal-kawalku semua, kayak apa kabarnya? Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diperankan oleh Nanang Jason. Yang kalian tahulah kalau sudah orang ini yang meranin pastinya akan seru dan brutal. Sehingga sebelum teman-teman ikut brutal karena sudah penasaran, langsung saja kita ke alur ceritanya. Okay, we're done. Kisah bermula dengan memperlihatkan seorang mandor proyek bernama Lepon, yang mana dia memberikan semangat kepada para petugas bangunan dan memperingatkan mereka untuk selalu berhati-hati karena keselamatan adalah yang paling utama. Lepon lalu masuk ke ruangan bosnya atau orang yang memiliki proyek tersebut, yang karena di ruangan itu ada anak dan istri bosnya. Lepon pun dengan segera menyelesaikan laporan agar tidak mengganggu suasana. Hi, yeah, this is Garcia in Family Construction. Saat Lepon keluar ruangan, dia melihat ada beberapa debt collector yang menagih utang kepada salah seorang pekerja di sana, yang karena mereka melakukan kekerasan. Lepon pun menegur mereka agar menagih dengan baik-baik dan jangan sampai mengganggu para pekerja, yang karena mereka tidak bisa diajak kompromi. Maka inilah yang dilakukan Lepon. Di saat yang sama itulah muncul beberapa anggota debt collector yang lain, sehingga Lepon dengan cepat mengambil sebuah shotgun dan menyuruh mereka untuk pergi dari tempat ini. I was respectful. Kejadian tersebut disaksikan oleh anak bosnya yang bernama Jenny, yang mana Jenny sangat terkesan dengan kehebatan Lepon yang berani menghadapi para debt collector tersebut. Di sini juga terungkap kalau ternyata Lepon adalah seorang pensiunan pasukan khusus. Selesai bekerja, Lepon mampir ke rumah mertuanya untuk menjenguk anaknya yang bernama Mary. Lepon selalu menitipkan anaknya tersebut ke mertuanya karena diketahui sang istri telah meninggal akibat sebuah penyakit yang dideritanya. Lepon lalu membawa Mary makan di sebuah restoran. Di situ dia juga memberikan Mary hadiah, yaitu foto sang ibu. Hal ini Lepon lakukan agar Mary tidak lupa dengan mendiang ibunya, dan Lepon juga meminta anaknya untuk selalu bersemangat meskipun tanpa sosok sang ibu di sampingnya. I'm mad at Mama dying and leaving us. It's okay. I heard too. Malam harinya kita akan diperlihatkan dengan sebuah nightclub yang mana Jenny bersama teman-temannya bersenang-senang di tempat tersebut. Yang tidak mereka sadari adalah di tempat tersebut ada beberapa komplotan orang yang sedang mencari seorang wanita untuk mereka culik lalu diperjualbelikan. Dan secara kebetulan Jenny termasuk dalam kriteria wanita yang mereka cari, sehingga ketika Jenny ke toilet, dia pun langsung diculik oleh komplotan tersebut. Pagi harinya Lepon sedikit heran melihat ada dua orang polisi keluar dari ruangan bosnya, yang ketika Lepon masuk ke dalam untuk memastikan, dia pun terkejut saat mengetahui kalau Jenny telah hilang. Bosnya pun sedikit pesimis ketika melihat laporannya ditolak oleh pihak polisi karena berbagai alasan. Di sini bosnya yang tahu tentang latar belakang Lepon yang seorang mantan pasukan khusus akhirnya meminta bantuan Lepon untuk menemukan anaknya. Bahkan dia sanggup menyerahkan semua uangnya asalkan Lepon bisa membawa balik anaknya. Tetapi Lepon yang tidak ingin kembali lagi ke dunia yang brutal, dia pun dengan berat hati menolak permintaan tersebut. It's not who I am anymore. Setelah bekerja, Lepon mampir ke rumah temannya yang merupakan rekan kerjanya semasa masih menjadi pasukan khusus. Di sini Lepon bercerita tentang yang dialaminya, yaitu menolak permintaan bosnya untuk mencari anaknya yang hilang. Lepon bukannya tidak mau membantu, tetapi dia sadar kalau dirinya sangat brutal ketika menghadapi musuh, sehingga itulah yang membuatnya tidak ingin terlibat. Tetapi ketika rekannya ini memberikan sedikit pencerahan, Lepon akhirnya berubah pikiran.
Dengan cepat Lepon kembali ke tempat bosnya dan meminta maaf karena telah menolak permintaannya. Lantas Lepon mengatakan kalau dia tidak perlu khawatir karena Lepon akan membawa anaknya pulang. Look at me, brother. I'm gonna bring her home. Tanpa berlama-lama, Lepon langsung memulai aksinya dengan mendatangi klub malam terakhir Jenny terlihat. Dia berpura-pura memesan minuman dan melihat gerak-gerik seorang bartender yang mencurigakan. Lantas dia menyelidiki area tersebut dan kemudian menempelkan pelacak pada mobil si bartender. Setelah mengetahui rumah si bartender melalui pelacak yang sudah dipasangnya, Lepon lalu masuk ke rumah si bartender dan menodongkan sebuah senjata. Lepon mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mau menjawab pertanyaannya. Namun seperti biasa karena dia tidak bisa diajak kompromi, maka Lepon akan memberikan sedikit pelajaran. Setelah memberikan sedikit siksaan, Lepon kembali bertanya apakah dia mengetahui tentang Jenny. Namun belum sempat mendapat jawaban, tiba-tiba datang dua orang rekannya si bartender yang masuk ke dalam rumah, sehingga Lepon dengan terpaksa harus menghabisi mereka semua. Setelah si bartender dan dua rekannya tewas, Lepon melihat tato pada tubuh mereka yang merupakan khas dari gangster mafia Rusia. Yang karena si bartender tidak memberikan banyak informasi, Lepon akhirnya mengawasi kediamannya. Siapa tahu ada orang lain yang datang dan bisa menjadi petunjuknya. Benar saja, selang beberapa saat datang seorang mafia Rusia bernama Wolo bersama dua keponakannya. Walaupun terkejut melihat si bartender dan dua temannya sudah tewas, sehingga Wolo sangat marah apalagi uangnya yang hilang karena telah diambil oleh Lepon. Walaupun memanggil tim pembersih untuk membereskan kekacauan ini. Saat Wolo dan dua ponakannya pergi, Lepon pun mengikuti mereka secara diam-diam hingga akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah mewah yang merupakan kediamannya si Wolo. Lepon pun mengintai Wolo dari kejauhan. Saat si kembar dan istrinya Wolo pergi, Lepon tanpa ragu langsung masuk ke rumah Wolo dan inilah yang dilakukannya. Sadar dari pingsan, Wolo sudah terikat di sebuah kursi yang berada di pinggir kolam. Lepon berniat menginterogasi Wolo tentang di mana keberadaan Jenny. Namun orang-orang seperti ini selalu saja tidak bisa diajak kompromi, sehingga jangan salahkan Lepon jika nyawanya akan berakhir sekarang. Here's your money. Дими, тишил этот кусок. Sebelum Wolo ditenggelamkan, Lepon sempat merekam percakapan mereka yang mana Wolo sempat mengoceh menggunakan bahasa Rusia yang ketika diterjemahkan Wolo menyebutkan sebuah nama yaitu Dimi, sehingga langkah Lepon selanjutnya adalah mencari si Dimi. Dimi. Why, Dimi? Selang beberapa saat setelah Lepon pergi, kita diperlihatkan dengan seorang mafia yang jabatannya lebih tinggi bernama Simon. Dia datang bersama dua si kembar tadi yang ternyata merupakan anaknya, yang berarti Wolo adalah adik kandungnya Simon. Dia pun marah besar saat menemukan adiknya sudah tewas tenggelam dalam keadaan terikat. Was a respected man of honor. Setelah melihat CCTV, Simon akhirnya melihat pria yang telah membunuh adiknya, sehingga tanpa buang waktu, Simon langsung mengerahkan dua anaknya untuk memburu si pelaku. Find this man and bring him to me. Di sisi lain, Lepon menghubungi temannya yang seorang polisi. Lepon mencari informasi tentang siapa Dimi, yang ternyata dia adalah anaknya Wolo. Temannya pun sempat memperingatkan Lepon agar jangan berurusan dengan para mafia Rusia itu karena mereka sangat berbahaya, apalagi Lepon hanya seorang diri. Namun Lepon bukan orang yang bisa diremehkan. Pada akhirnya temannya ini menyuruh Lepon datang ke sebuah kafe untuk mencari informasi lebih lanjut. But there's a bar called Hattie's in Joliet. Maybe you should get a beer there.
Sesampainya di kafe yang dimaksud, Lepon berpura-pura ingin membeli barang haram. Dia pun dibawa ke hadapan si bandar bernama Dutch. Namun Dutch tidak percaya begitu saja, ditakutkan Lepon adalah seorang polisi yang menyamar, sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah Lepon. Namun Lepon yang tidak suka digeledah pun akhirnya menghajar mereka semua. Let's play. Melihat Lepon bukan orang sembarangan, Dutch akhirnya menerima permintaan Lepon yang ingin membeli barang haram. Lepon mengatakan kalau dia ingin membeli dalam jumlah yang besar, padahal itu hanyalah trik agar bisa bertemu dengan orang yang berjabatan lebih tinggi, yang karena transaksi dalam jumlah besar bukanlah di tempat ini, maka Lepon disuruh datang ke sebuah restoran di keesokan harinya. There's a pancake house. Be there at 7 a.m. having breakfast. Pagi harinya Lepon datang ke restoran yang dimaksud. Dia pun diberikan sebuah ponsel untuk sebagai perantara agar Lepon bisa mendapatkan sampel narkotikanya. Tak lama Lepon dihubungi oleh Dutch yang memberitahukannya bahwa mereka telah meletakkan sampel barangnya di bawah kursi mobil Lepon, yang karena tujuan utama Lepon bukanlah barang tersebut. Tanpa pikir panjang dia pun langsung membuangnya ke sungai. Di tempat lain kita diperlihatkan dengan Jenny yang dibawa oleh dua orang sepasang kekasih bernama Artemis dan Ipan. Jenny pun dibawa ke tempat orang yang ingin mencicipinya alias pria hidung belang, dan ketika si pria hendak bermain, Jenny memberontak sampai menggigit wajah si pria hidung belang. Sontak dia pun teriak kesakitan sehingga Artemis dan Ipan kena marahnya. Kembali ke Lepon yang dihubungi oleh Dutch untuk diajak bertemu dengan bos bandarnya, dan Lepon diminta untuk berpakaian rapi agar terlihat ganteng, handsome, dan menawan. Bring your money. Wear a suit. Because these motherfuckers are as high power as it gets. Singkatnya, Lepon sudah berada di tempat pertemuan, dan inilah bos bandar tersebut bernama Dimi. Sontak Lepon lega mendengar nama tersebut karena akhirnya dia menemukan orang yang dicari. Lepon pun berusaha tenang dan meyakinkan kalau dia memang serius ingin membeli barang haram tersebut, yang setelah transaksi sepakat, Lepon kembali membuang barang tersebut karena tujuan utamanya adalah si Dimi. Malam berikutnya Lepon kembali datang ke bar untuk melakukan pengintaian, namun belum sempat masuk ke dalam, Lepon sudah diketahui keberadaannya, yang mana si kembar sudah mengetahui kalau Leponlah orang yang telah membunuh Wolo, sehingga Lepon langsung diburu, yang membuat aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pengejaran pun terhenti ketika Lepon menabrak mobil polisi. Dikira aman, justru apes. Polisi ini ternyata adalah anteknya mafia, sehingga Lepon dipukul sampai pingsan dan diserahkan kepada si kembar. Saat sadar, Lepon sudah dibawa oleh si kembar menuju ke markas Simon dengan tangannya yang terikat, yang jika si kembar merasa sombong karena telah menaklukkan Lepon, maka Lepon akan memberi paham. Setelah si kembar berhasil dihabisi, terlihat Simon menyaksikan jasad kedua putranya. Hal ini tentunya menambah kemurkaan Simon terhadap Lepon, karena selain Wolo adiknya, kini Lepon telah menghabisi kedua anaknya. Untuk itu Simon langsung melakukan pertemuan dengan para petinggi di antara para mafia, yang setelah diselidiki ternyata permasalahan ada pada Dimi yang telah menculik Jenny, sehingga Simon dibekali dua orang pembunuh profesional untuk membantunya mengatasi si Dimi. That will help you find Dimi. Saat sampai di bar milik Dimi,
Simon menyuruh salah seorang pembunuh profesional untuk menembakkan peluru agar para pengunjung diam ketakutan dan tidak mengganggu pertemuannya. Simon pun merasa geram kepada Dimi karena dialah penyebab kematian Wolo ayahnya serta si kembar anaknya Simon. Simon menjelaskan kalau Lepon adalah orang yang berbahaya dan Dimi adalah targetnya karena telah menculik seorang wanita yaitu Jenny. Sontak Dimi merasa terkejut karena Lepon baru saja membeli barang haram dalam jumlah yang besar. Merasa dibohongi, Dimi menyerahkan identitas Lepon kepada Simon yang ketika diretas akhirnya mereka mendapatkan alamat rumah mertuanya Lepon. Found him. Di sisi lain, Lepon baru saja menjemput putrinya dari pulang sekolah. Saat tiba di tempat mertuanya, rumah sudah dalam keadaan dilahap api. Beruntung mertuanya masih hidup dan Lepon berhasil menyelamatkannya. Merasa para mafia ini sudah kelewatan karena sampai melibatkan keluarganya, Lepon akhirnya menitipkan anak dan mertuanya di rumah rekannya saat di militer. Lepon lalu meminta sebuah senjata api dan tampaknya kebrutalan akan segera dimulai. The aftermath Kalishnikov. War horse from the apocalypse. Back in the day. Di waktu yang sama terlihat Jenny dibawa ke hutan untuk dihabisi akibat dirinya yang telah menggigit si pria hidung belang. Namun di tengah jalan Jenny memberontak yang membuat mobilnya tarumpak sehingga Jenny berhasil melarikan diri. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, Jenny berlari sampai ke jalanan dan bertemu dengan dua aparat yang sedang patroli. Yang kita tahu kalau dua aparat ini adalah masih satu komplotan dengan para mafia, sehingga Jenny lagi-lagi kembali bernasib apes. Miss me? Pada akhirnya Jenny kembali akan dieksekusi. Namun sebelum itu terjadi, mereka ditelepon oleh si pria hidung belang yang ternyata masih penasaran walai dan kembali ingin bermain dengan Jenny. Sehingga Artemis dan Ipan membatalkan eksekusinya dan membawa Jenny ke markas untuk dicicipi oleh si pria. Umaai gelinya. Tonight at the farmhouse. For now. Kembali ke Lepon yang sudah berada di tempat Dimi untuk meluncurkan aksinya yang tanpa mengeluarkan keringat, Lepon dengan mudah dapat menumbangkan para penjaga yang mengawal Dimi. Dimi yang sudah tak berdaya diberikan dua pilihan, apakah akan menunjukkan di mana Jenny atau nyawanya yang akan dihabisi. Let's go. There. She's in there. She's there. Tiba di lokasi Jenny disekap, Lepon langsung menghabisi Dimi karena sudah tak berguna lagi. Lepon lalu menyusun strategi agar penyelamatan ini berhasil dengan sempurna. Di sisi lain, Dutch menerima kabar kalau Lepon sudah menghabisi banyak anggotanya. Dia tersadar kalau Lepon pasti akan memburunya juga. Untuk itu Dutch mengerahkan seluruh anak buahnya untuk memburu Lepon lebih dulu. Everybody, mount the fuck up! Kembali ke Lepon yang semakin membrutal menghabisi semua penjaga tempat Artemis dan Ipan menyekap Jenny. Yang di saat situasi menegangkan, Dutch bersama anak buahnya datang sehingga membuat Lepon semakin terpompa adrenalinnya, maka habislah mereka semua. Cut your heart out. Good luck. Your real name? Levin. Nice to meet you, Levin. Setelah para penghalang berhasil dihabisi, Lepon masuk ke ruangan Jenny dan langsung mendor si pria hidung belang. Sementara untuk Artemis dan Ipan, inilah yang mereka dapatkan.
Di waktu yang sama, Simon datang bersama dua pembunuh profesional. Namun seprofesional apapun mereka, di hadapan Nanang Lepon pasti akan letoi jua. Follow me. Let's kill this guy. Lepon lalu membawa Jenny pergi dari tempat ini dan terlihat Simon hanya bisa merana menyaksikan Lepon menghancurkan semua anteknya. Dia pun kembali meminta bantuan kepada rekan sesama petinggi mafia, namun respon mereka justru menyuruh Simon untuk mengikhlaskan saja karena melawan orang sekelas Lepon hanya akan menghancurkan bisnis mereka. Mamam. Di akhir film, Lepon berhasil memenuhi janjinya untuk membawa Jenny kembali dengan selamat, yang mana bosnya sangat berterima kasih dan akan membayar berapapun untuk membalas kebaikan Lepon. Namun Lepon melakukannya dengan ikhlas karena Lepon tahu kehilangan orang yang disayang sangatlah menyakitkan. Lepon lalu berpamitan hendak kembali ke rumah rekannya untuk menjenguk putri kesayangannya. Film pun tamat. Bagaimana guys film kali ini? Ya kalau sudah Nanang Jason yang meranin pastinya akan seru dan menegangkan. Dari film ini kita bisa belajar bahwa kehilangan orang yang jahat tidak akan mempengaruhi apa-apa, tetapi kehilangan satu orang yang disayang akan membuat kebahagiaanmu berkurang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.